Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 kita memperingati Santo Yohanes Capestrano. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan dalam Injil hari ini suatu hal yang menarik karena Tuhan Yesus mengulang 2 kalimat yang menurut saya sama. Tadi dikatakan kepada kita, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus tentunya mengharapkan sikap pertobatan kita manusia bukan sekedar menilai kesalahan orang lain dan mencibir dosa orang lain. Lebih baik kita jadikan kesalahan yang pernah dibuat orang lain sebagai sebuah pelajaran, supaya jangan sampai itu terjadi juga pada kita. Caranya seperti disabdakan oleh Tuhan hari ini, bertobatlah. Pertobatan ternyata menjadi prasyarat orang untuk bisa berbuah limpah dalam keutamaan dan kebaikan. Allah memberikan waktu kepada kita untuk bisa berubah dari cara hidup lama menuju cara hidup yang baru, supaya kita hidup dalam cara hidup rahmat-Nya, mengandalkan Dia dan mengutamakan segala yang berkenan di hatinya. Kita meyakini bahwa Allah melakukan segala macam cara supaya kita bisa mengasihinya. Dan Allah juga berkenan merendah, melakukan segala macam cara sebagai bukti kasih-Nya kepada kita yang nyata. Dan dinyatakan pula dalam Injil hari ini, dikatakan dalam sabda Tuhan dalam Injil Lukas tadi, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah." Saudara-saudariku yang terberkati, oleh karena kasih-Nya yang sedemikian besar untukmu, untuk saya, maka mari kita gunakan waktu yang ada ini dengan baik dan bijaksana, dengan memilih dan memperjuangkan segala yang bermakna, bukannya justru merugikan dan mencelakakan sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber penghiburan, Engkau menggerakkan Santo Yohanes Capestrano untuk memperjuangkan dan membela iman umat-Mu. Semoga dengan semangat perlindungan-Mu, kami mampu setia menghadapi cobaan dalam hidup kami di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.
berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.